pertama melakukan penyuluhan hukum, berbagi ilmu, ada di Percut, yang kedua di Sungai Deli, yang ketiga kita di Bawan, dan ini adalah yang keempat. Negara Indonesia kita belum tercapai. Apa perintahnya? Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan semestinya jadi sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tempat lain saya tanya Pak, tak banyak yang tahu ada Kopaswas itu. Tapi alhamdulillah di sini bapak-bapak ternyata pengurusnya ada di sini. Kalau itu bisa diaktifkan berkolaborasi dengan tadi Kamlar dan Bapak Kamlar khususnya itu juga ini kurang. Nanti setelah ini ada penyuluhan hukum. Kami minta ibu-ibu untuk bisa bersabar mendengarkan, tak lama-lama lah. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Makanya materinya pun. Bapak Wakil Dekan 1 dan 3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang saya hormati, Bapak Kadus 4 dan Bapak Babinsa, Bapak Ibu, para hadirin serta penyuluhan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dani. Nama lengkap tadi saya sudah disebut Rama Ramadhani, tapi saya lebih senang dipanggil Dani. Bapak Ibu, saya hari ini berdiri bukan sekali lagi bukan mengajari, ini hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini Bapak Ibu selain mendapatkan teman baru, kenalan baru, juga ada pengalaman baru dan pengetahuan baru tentang dunia hukum. Aspek hukum mana yang akan saya bahas? Nah, saya mengangkat judul ini agak seru. Judulnya adalah sertifikasi tanah nelayan. Ya. Jadi kalau orang baca judulnya ini kesannya saya datang ingin membagi-bagi sertifikat tanah. Padahal tidak. Yang ingin saya bagi adalah poin-poin penting kenapa Bapak Ibu penting untuk mendengarkan cerita atau ulasan tentang sertifikat tanah ini. Sebelumnya saya mau berinteraksi dulu. Bapak Ibu punya tanah? Ada yang punya tanah? Oh, enggak punya. Punya tanah Pak, Bu? Punya ya. Tempat tinggal sekarang ya, berdiri di atas rumah. Sudah ada sertifikatnya? SK Camat. Sertifikat dari BPN belum ada. Nah, ini dia yang ingin saya paparkan. Kenapa Bapak Ibu penting memiliki sertifikat tanah? Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, ada beberapa faktor kenapa masyarakat secara umum itu sepertinya mengabaikan atau merasa belum penting untuk mengurus sertifikat tanah. Yang pertama adalah faktor biaya. Sering dikeluhkan bahwa mengurus sertifikat tanah itu mahal. Kemudian faktor kedua adalah faktor birokrasi. Ngurus sertifikat itu ribet, harus bolak-balik, banyak administrasi yang harus kita urus. Ke desa lah, nanti habis desa camat ke BPN bolak-balik ke kantor pajak lagi. Faktor ketiga, yang ini faktor lebih cenderung lebih besar, adalah ketidakpemahaman masyarakat terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ngurus sertifikat atas tanah. Kenapa penting kita ngurus sertifikat atas tanah? Secara hukum tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk salah satunya menjamin kepastian hukum. Produk dari pendaftaran tanah ini, Bapak Ibu, adalah sertifikat hak atas tanah. Ya, di dalam sertifikat hak atas tanah itu ada 3 hal yang dijamin.
jaminan objek, di mana letaknya, berapa luasnya, siapa tetangga batasnya, kemudian jaminan subjek, siapa nama pemilik yang ditunjuk di dalamnya, lalu yang ketiga adalah jaminan status, apakah dia hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan seterusnya. Yang terakhir dari aspek hukum, sertifikat atas tanah ini akan melindungi pemiliknya apabila sertifikat tanah itu sudah lebih dari 5 tahun dan tidak ada pihak lain yang menggugat tanah itu untuk menunjukkan ketidakbenaran. Ini ada di pasal 32 PP 1297. Pak, terkait dengan biaya tadi mahal, Pak. Nah, ini sebenarnya banyak program yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk melegalisasikan aset atau mensertifikan tanah Bapak Ibu. Tadi kan bukan peroleh sertifikat nih, biaya yang mahal Pak, enggak. Program pemerintah sudah banyak yang meluncurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat terkait dengan sertifikat tanah murah. Ingat ya, murah bukan gratis. Kenapa? Ada yang digratiskan biayanya, ada juga yang ditanggung oleh masyarakat. Loh, apa semua dapat Pak? Kami kaum nelayan apa bisa ngurus sertifikat murah itu? Bisa. Jadi pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional menurut regulasi yang sudah dibuat, ya, ini ada beberapa program yang bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya PRONA, Proyek Operasional Negara Agraria. Ini sekarang sudah diganti namanya dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Bagaimana caranya? Nah, ini ada Pak Kadus, karena biasanya program sistematis lengkap ini akan dikoordinir oleh pemerintah desa atau kelurahan melalui penunjukan dari Badan Pertanahan Nasional. Saya nggak tahu apakah tahun ini dapat atau tiap tahun nggak dapat. Kalau memang nggak dapat, mungkin Pak Kadus nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Kades. Pak Kades bisa berbirokrasi dengan Pak Camat untuk kemudian diajukan pengusulan ke BPN dari Serdang ini ya. Nanti kantornya ada di Lubuk Pakam, bersurat untuk memohonkan agar wilayah desa Palu Cibaji ya, terutama di wilayah Dusun 4 dapat diberikan menjadi lokasi kegiatan PTSL. Nah, ada satu lagi yang berkaitan khusus dengan para nelayan. Apa itu? Sehat Nelayan nama programnya. Ini mohon maaf sekali lagi, saya dosen UNSU. Saya bukan pegawai BPN, saya juga bukan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya hanya menyampaikan beberapa program yang bisa menjadi alternatif Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat bagi kaum nelayan. Sehat Nelayan ini adalah program lintas sektor antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus turun ke bawah. Kalau kementerian turunannya paling rendah adalah kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota atau BPN. Kalau Kementerian Kelautan ini paling rendah di tingkat kabupaten kota adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ini berkolaborasi, mereka bekerja sama. Jadi BPN menyediakan PTSL, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan tadi menyediakan kelompok masyarakat atau para masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Namanya program Sehat Nelayan alias sertifikasi hak atas tanah nelayan. Nah, program ini khusus diluncurkan untuk para nelayan mendapatkan sertifikat murah. Kenapa murah bukan gratis? Karena ada biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh negara. Terakhir, saya mau menyampaikan bahwa sertifikat tanah ini tidak hanya dijadikan sebagai tanda bukti hak
sebagai benda mati, tetapi dia juga bisa menjadi sebagai salah satu sumber modal bagi Bapak Ibu itu dijaminkan kembali. Tapi harus ingat, kita harus paham kemampuan untuk membayar pinjaman modal tadi. Modal tadi mungkin bisa untuk beli perahu bagi para nelayan, kemudian modal usaha yang lain yang menunjang dari aktivitas perekonomian sumber pendapatan keluarga. Jadi kalau memang sudah muncul taksasi yang mampu untuk membayar, nah sertifikatnya berguna untuk itu. Saya kira itu, semoga ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, kita akan lakukan di sisi. Mohon maaf saya untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon izin saya menyampaikan sedikit pengetahuan untuk berbagi kepada kita semua pada siang hari ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Dusun dan Bapak Babinsa yang dalam hal ini sebagai pengawal gugus tugas protokol kesehatan ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala penyakit yang mewabah pada keadaan kondisi sekarang ini. Luas laut kita ini begitu luas. Kalau kita pandang tadi itu lepas ke pantai sana, itu masih ada itu laut di sana. Dalam ilmu pengetahuan, sekitar 7,81 juta kilometer bujur sangkar luas wilayah laut kita. Khusus laut 3,25 juta kilometer bujur sangkar, main luasnya. Tetapi ya, kondisi masyarakat kelautan khususnya bidang perikanan tangkap yang kita kelola ternyata salah. Dan atau misalnya ternyata tidak tepat sasaran, dan atau ternyata masih ada orang-orang yang melakukan. Sebagai masyarakat, ternyata pemerintah sudah mengakomodir di dalam undang-undang perikanan itu. Pasal 67 menyatakan bahwa masyarakat itu dapat berperan melakukan pengawasan dalam tindak pidana perikanan. Saya tidak sampaikan lagi tindak pidana perikanan itu seperti apa. Yang ingin saya sampaikan bahwa tindak pidana perikanan itu maksimal ancaman hukumannya 6 tahun sampai 10 tahun. Berarti tinggi, tetapi masih banyak. Ya? Dan sekarang harus sambung sama pengurusnya. Oh, pergantian pengurusan. Kalau ada itu, berarti meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan pengerusakan di laut, khususnya di ikan. Tapi habis sama bukat teri itu, kayak mana ini Pak? Nggak balik nanti itu beli bambu, beli daunnya, tapi nanti habis dicari sama bukat teri lawan itu. Tentang perdata masalah kepemilikan lahan, surat atau yang berbentuk sertifikat yang memiliki mungkin kan punya lahan. Saya tadi memang nggak ambil tangan, dikarenakan apa? Saya tidak pernah memiliki lahan sebidang sejengkal pun. Nah, kalau saya pikir logika saya, dunia ini sangat luas, Indonesia sangat kaya, raya, jaya, tapi jaya sebelum merasakan penuh. Karena saya nggak bisa memiliki lahan sedikit pun, gitu. Indonesia kaya. Kekayaannya saya juga tahu laut kayak mana, di darat kayak mana. Masa begini luas saya nggak bisa beli, karena nggak bisa dapat uang beli lahan. Itu dia. Nah, ada pun lahan yang di desa kami ini itu dimiliki oleh perusahaan dulunya atas nama surat HGO, yang akhirnya sekarang ini sudah lebih 20 tahun lebih sudah terbengkalai dan dikelola oleh masyarakat yang ada dekat di sini. Tentang Indonesia kita belum tercapai. Apa perintahnya? Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan semestinya jadi sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tempat lain saya tanya Pak, tak banyak yang tahu ada Pokmaswas itu. Tapi alhamdulillah di sini
bapak-bapak ternyata pengurusnya ada di sini. Kalau itu bisa diaktifkan berkolaborasi dengan tadi Kamlar dan Bapak Kamlar khususnya itu juga ini kurang. Ini Bapak Ibu melalui Pak Agus dan Bapak sekalian, kalau ada persoalan, yang pertama itu diselesaikan dengan bargaining. Yang kedua, kekompakan. Seringnya gagal perjuangan itu karena tidak kompak. Kompak dalam artian jangan melakukan tindakan anarkis, cari jalan. Bagaimana kalau seandainya paten udah masuk aja fakultas hukum usung gitu. Ya kalaupun diusung pun nanti banyak, kalau ada yang berprestasi dan segala macam, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan kemudahan untuk beasiswa dan lain sebagainya. Itu yang kami sampaikan. Setelah penyuluhan ini, alhamdulillah dosen-dosen fakultas hukum telah datang dengan membawa paket sembako Bapak Ibu.